Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Wajah Aming di dunia entertainment memang sudah tak asing lagi. Ia kerap warawiri di layar kaca, menghibur para penonton di rumah. Bicara mengenai Aming, ia juga dikenal sebagai artis yang kerap tampil nyentrik, bahkan cukup berani dalam makeover penampilannya, seperti muncul memakai wig hingga berdandan seperti wanita. Bertahun-tahun berkarir di dunia hiburan tanah air, kira-kira gimana ya kabar Aming sekarang? Penasaran? Yuk, mari kita simak transformasinya. Awal karir Aming Supriyatna Sitanggang. Aming Supriyatna Sitanggang, atau yang lebih sering disapa Aming, merupakan aktor dan pelawak keturunan Sunda Batak. Ia lahir di Jakarta pada 7 November 1985, dan saat ini telah berusia 41 tahun. Aming mengawali karirnya dalam pertunjukan dengan membentuk tim parodi kabaret Bandung di SMA Negeri 19 Bandung, bernama Castabel Kabaret 19. Kemudian pada tahun 1996, Aming bergabung dengan sanggar musikal Angka Adika Production. Seiring waktu berjalan, nama Aming pun kian melambung di dunia hiburan berkat gayanya yang unik di setiap penampilan. Lewat program Extravaganza pada 2004, Aming dikenal dengan sosok yang hampir di setiap perannya berakting sebagai wanita atau waria. Perannya tersebut sangat melekat, dan berkat itu pula, Aming kebanjiran tawaran bermain film layar lebar bertema drama komedi. Aktingnya yang cantik membuahkan hasil. Aming berhasil memboyong sejumlah penghargaan di dunia hiburan tanah air. Hingga kini, Aming masih aktif di dunia entertainment. Agama Aming. Soal keyakinan, pria yang pernah menempuh pendidikan di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB ini merupakan penganut agama Islam. Meskipun jarang mempublikasikan momen keagamaannya di media sosial, pelawak kondang ini memang seorang Muslim. Hal ini terlihat saat ia menikah dengan Evelyn Nada Anjani pada 2016 di Medan, di mana ia mengucapkan ijab kabul dan memberikan seperangkat alat salat serta emas sebesar 7,5 gram. Pada tahun 2018, Aming juga sempat menunaikan ibadah umrah bersama Rosa dan rombongan lainnya. Ia berangkat umrah setelah Lebaran, Hari Raya Idul Fitri 2018 lalu. Jumlah film. Meskipun mengawali karir sebagai seorang pelawak, Aming juga pernah beberapa kali membintangi judul film dan sinetron. Sebagai waria di Extravaganza, sahabat Luna Maya ini menerima tawaran membintangi film layar lebar pertamanya berjudul Janji Joni tahun 2005, di mana ia berperan sebagai pembeli karcis bioskop. Bersama Indra Herlambang, Aming juga bermain di film Get Married 1, Single 99% Murni, hingga Get Married 5. Film tersebut cukup digemari pada masanya. Setelah sukses membintangi film pertamanya, Aming kembali terlibat dalam film layar lebar Berbagi Suami sebagai sopir taksi. Pada 2007, Aming memerankan peran utama pertamanya dalam film Doa yang Mengancam sebagai Madrid, beradu akting dengan Titi Kamal dan Ramzy. Tak hanya itu, ia juga membintangi beberapa judul film lain seperti Gara-gara Bola tahun 2008, Bukan Malin Kundang tahun 2009, Gadis di Ruang Tunggu tahun 2010, Arisan 2 tahun 2011, Baby Jis tahun 2013, 13 Bulan di Atas Kuburan tahun 2015, Gonzales tahun 2019, Extra Ed tahun 2020. Jika ditotal, sejak debut aktingnya, Aming sudah membintangi lebih dari 35 judul film, sinetron, dan serial web. Kisah cinta. Seperti sudah dibahas, pada 4 Juni 2016, Aming menikahi Evelyn Nada Anjani. Pernikahan mereka cukup mengejutkan, karena saat itu Aming tak pernah dikabarkan dekat dengan wanita manapun. Pertemuan mereka bermula di sebuah pantai Tamiang saat keduanya tengah syuting. Merasa cocok setelah obrolan singkat,
cinta pada pandangan pertama pun terjadi. Aming akhirnya menikahi Evelyn di kampung halamannya, Bandung, Jawa Barat. Namun sayang, rumah tangga mereka hanya bertahan singkat. Pada 16 Juni 2017, mereka memutuskan bercerai. Salah satu penyebab perceraian diduga karena perbedaan usia 13 tahun yang membawa perbedaan cara berpikir dalam membangun rumah tangga. Selain itu, Aming juga mengaku kerap dilanda rasa tidak aman, namun ia tidak menjelaskan secara detail penyebabnya. Setelah bercerai, keduanya sempat menjalin hubungan kembali pada 2019, namun kembali putus di tahun yang sama. Semoga Aming segera dipertemukan jodoh yang cocok, ya. Amin. Keluarga. Pria yang kerap tampil bak wanita dengan belahan dada palsu ini merupakan putra pasangan Amir Sugandi dan Emil Rom. Namun, pada 10 Desember 2015, ayah Aming menghembuskan napas terakhir di Batam pukul 8 pagi. Ibunda Aming sendiri telah lebih dulu berpulang pada 2012 akibat gangguan pencernaan. Ibunya dikebumikan di kawasan Gatot Subroto, Bandung. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Evelyn, Aming dikaruniai seorang anak bernama Ava. Sayangnya, anak tersebut meninggal dunia pada 2 Agustus 2016 saat masih dalam kandungan Evelyn. Karir sekarang setelah puluhan tahun berkarir, Aming masih aktif di dunia hiburan. Ia terlibat dalam film Kuntilanak 3 sebagai Bejo. Film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani dan tayang pada 30 April 2022, berbarengan dengan film KKN di Desa Penari dan Gara-Gara Warisan. Kuntilanak 3 bahkan berhasil menembus lebih dari 1 juta penonton hanya dalam 14 hari tayang di bioskop seluruh Indonesia. Gimana? Kalian sudah pada nonton belum? Komen di bawah ya. Harta kekayaan. Menjadi komedian kondang dan aktor ternama, Aming sudah masuk dalam daftar artis Indonesia yang cukup terkenal dan sukses. Pendapatannya berasal dari profesinya sebagai pelawak, aktor, hingga presenter, dengan bayaran yang tentu saja tidak sedikit. Meskipun jumlah harta kekayaannya tidak diketahui pasti, dari gaya hidupnya Aming mampu membeli barang-barang branded, mobil mewah, rumah mewah, hingga berlibur ke luar negeri. Bener nggak nih? Bener dong! Aming sempat menarik perhatian publik ketika tiba-tiba muncul dengan pakaian Islami yang membuat dirinya dikira hijrah. Setelah lama diam, sang komedian pun membantah sudah hijrah dan penampilan Islami itu hanya gimmick peran. Aming menjelaskan, penampilannya saat itu merupakan bagian dari pendalaman karakter sebagai Sumanto dalam film Kanibal. Dia harus melakukan observasi karena Sumanto diceritakan sempat menjalani rehabilitasi jiwa di sebuah pesantren. Alasan itulah yang membuat dia harus mengenakan baju koko, sarung, dan peci. Aming mengaku sengaja bicara blak-blakan terkait alasannya berpakaian Islami, karena dampaknya banyak pihak yang mengira dirinya benaran hijrah. Kabar baiknya, Aming mendapatkan banyak tawaran kerja berbau agama. Namun dia menegaskan tak pernah menerima tawaran tersebut karena merasa tidak punya kapasitas untuk bercerita pengalaman hijrah. Gue akhirnya bicara blak-blakan begini atas izin produser. Lama-lama capek juga dikira hijarah. Karena peran yang datang ke saya jadi ustadz atau ada tawaran untuk jadi juri acara keagamaan, tuturnya. Aming menegaskan, dirinya tidak pernah berubah. Penampilan Islami itu dilakukannya hanya karena tuntutan peran. Sama seperti ketika dia dituntut harus berpakaian seperti perempuan dalam beberapa program TV. Itu ada yang tanya juga, apa gue masih simpan baju-baju cewek yang dulu? Ya gue jawab ada. Ya siapa tahu sewaktu-waktu masih dibutuhkan. Jadi bisa dipakai lagi, ungkap Aming menambahkan. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.